persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Si mati tuh dalamnya. Kang, maju dikit Kang, maju dikit Kang. Maju dikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Hari ini kita akan menelisik fenomena yang sering menjadi kontroversi, yaitu kejumawaan sebagian Habib yang muncul dari pengagungan berlebihan atas status keturunan Nabi. Dalam mendominkan realitas itu yang pernah membimbing sampai yang pernah sampai. Fenomena ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi memiliki dampak serius terhadap hubungan sosial, bahkan menimbulkan persekusi terhadap kiai atau ulama lain yang berbeda pandangan. Nah, mengakuin Habib apa enggak, itu aja perkataan saya simpel. Seperti Prof. Mahfud MD pernah katakan, dulunya Habib hanyalah pedagang keliling minyak wangi atau tokoh masyarakat biasa. Tidak ada status sosial yang berlebihan, tidak ada sorotan media, tidak ada tuntutan untuk dimuliakan secara nasional. Namun pasca reformasi, situasinya berubah drastis. Ruang publik terbuka, media sosial berkembang, dan pengakuan sebagai cucu Nabi dijadikan simbol legitimasi. Dulu waktu saya kecil, Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Haddad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah. Mereka yang diagungkan seringkali menerima penghormatan luar biasa, dari cium tangan hingga cium kaki, sehingga secara psikologis memunculkan sikap superioritas. Orang-orang ini, karena telah terlalu diagungkan, seringkali menjadi jumawa. Sikap ini terlihat jelas dalam ceramah-ceramah mereka, di mana mereka ingin selalu dimuliakan, dan bahkan kadang menjanjikan surga, seolah-olah merekalah pemiliknya. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Betapa untungnya mereka yang cinta sama habaib dan betapa ruginya mereka yang benci sama habaib kecuali nanti di akhirat. Fenomena ini terkadang berujung pada persekusi terhadap orang yang berbeda pendapat atau kritik terhadap mereka. Orang yang terus diperlakukan lebih tinggi cenderung mempercayai superioritasnya. Ketika status spiritual dipadukan dengan kekuasaan sosial, lahirlah perilaku jumawa yang sulit dikoreksi. Saya ini sendiri tahu didatangin orang siang hari Rabu, yang kemudian malamnya itu dipersekusi lebih dari 300 orang. Berkaitan tentang bendera HTI itu ada. Itu siangnya, itu didatangi oleh Habib masih muda. Badannya sopan ya? Waktu datang siang itu sopan? Kalau Habib sopan sama Kiai ya berarti Habib alim, kayak gitu aja. Ngengkel aja lu. Makanya gue paranin lu. Kalau lu gitu malah gue satronin lu dari pagi gue di mari. Itu pemuda asal Aceh. Ini tadi pemuda asal Aceh yang dipersekusi oleh mukibin atau muhibinnya Habib Ba'alawi. Ya, ini makanya saya bilang, ilah manusia-manusia kurang ngajar, imigran-imigran tai ini. Nah, jadi dia dipersekusi hanya gara-gara mengkritik si Habib. Pemuda Aceh ini langsung dipersekusi, dipukulin. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi di negeri ini. Apalagi mereka pendatang, imigran, monyet. Nah, saya katakan sekali lagi, imigran Habib Ba'alawi itu monyet. Seharusnya tidak terjadi yang namanya persekusi di negeri ini. Karena mereka pendatang, imigran. Bodoh berarti kita, negara ini bodoh. Membiarkan rakyat itu dipersekusi. Makanya kalau mereka nggak sanggup dihina, nggak sanggup mereka dicaci maki, nggak sanggup mereka dikritik, nggak usah jadi pendakwah, nggak usah mengaku-ngaku mulia, nggak usah merasa suci. Kalau nggak sanggupnya mereka, ini kan korban ini kan contoh membuka akal sehat kita. Kok seenak-enaknya aja
itu imigran pendatang Habib Ba'alawi itu mempersekusi, memukuli men hakim sendiri. Kan bodoh namanya negara ini. Membiarkan rakyatnya itu ditindas. Bodoh kita. Mau jangan pernah terjadi yang kayak gini, jangan pernah terjadi. Sehebat apa rupanya mereka kok mempersekusi. Siapa kali rupanya mereka. Mereka pun lahir dari lubang pantat. Bukan siapa-siapa. Camkan ini. Pemerintah harus tahu ini. Jangan biarkan masyarakat itu diinjak-injak oleh imigran. Habib Ba'alawi. Demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Gau, Habib Cabul, dan Habib Salim, Habib palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah. Dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium Quran ini. Kamu rasain nanti akibat. Ustaz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah kamu mau ngelacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya tidak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong. Islam menegaskan hal ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 bahwa janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seseorang itu memuliakannya dengan satu hal kecuali ia akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan tidaklah seseorang merendahkan orang lain kecuali ia akan merendahkannya pada hari kiamat. Hadits dan ayat ini menegaskan bahwa pengagungan berlebihan terhadap manusia, termasuk atas klaim keturunan Nabi, bisa memicu kesombongan dan menyalahi prinsip akhlak Islam. Kemampuan klan Ba'alawi tidak bisa membantah secara keilmuan, maka dia pembelaan dirinya dengan persekusi. Dan ini bukan hanya Bung Lubis, sebelumnya juga sudah sudah ada. Sudah banyak. Yo, enggak kaget lah seumpama kita mendengarkan kasus persekusi itu ya. Enggak kaget. Karena bukan kali ini saja yang menimpa Bung Lubis 212. Makanya benar ya, seumpama klan Ba'alawi ini seumpama diajak berpikir yang lebih detail, lebih jelimet ya, kayaknya itu nggak mampu, kepalanya itu berasap gitu, nggak mampu gitu loh, kayak mampu. Nah, ini kalau menurut analisa kami ya Gus, ini menunjukkan semakin memperkuat bahwa golongan mereka itu dipertanyakan tentang ketersambungan. Ada orang katanya Habib tapi kelakuannya begini loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Syiban, kamu emang suaranya gitu? Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya. Iya, namanya siapa? Anda itu kan katanya Habib, Anda harusnya bisa mencontohkan yang baik. Pernah nggak nih Nabi Muhammad memperendahkan wanita kayak gitu di bawah? Pernah nggak? Anda tuh kalau di depannya nggak ada kata nama Habib, cuma jidan doang. Anda tuh cuma mas-mas yang di tongkrongan nggak punya teman. Astaga, bertobatlah. Soson bilang anak ajaib, anak ajaib. Anak ajaib mana yang merendahkan perempuan di depan umum kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Berani nggak sampean adu ilmu sama Gus Baha? Buat teman-teman, kira-kira gimana komentarnya tentang orang yang ngakunya Habib ini tapi kelakuannya kayak gini? Silakan tulis di kolom komentar. Awal kan? Iya. Enggak sebenarnya? Iya. Awal benar? Iya. Benar. Ngaku dari tadi. Nanti dulu. Buka, sorban muka. Jangan malu-malu habaib. Di sini banyak habaib. Kalau diangkat sama habaib, buatnya tentu bukan habaib. Mana bisa? Kemarin. Saya jawab sesuai dengan kapasitas otak kau ya. Itu pun kalau punya. Terus selama ini kenapa orang-orang yang tidak punya catatan nasab di Rabithah Alawiyah, mereka mengaku sebagai zuriyah Wali Songo, mereka mengaku sebagai sayyid, tetapi bukan Ba'alawi? Kenapa kalian pukuli? Kenapa kalian bilang palsu? Kenapa kalian bilang selama ini yang asli itu yang ada catatannya di Rabithah, yang ada buku nasabnya di Rabithah? Apakah orang-orang yang tidak mencatatkan ataupun tidak diakui oleh Rabithah itu nggak punya nasab?
Kenapa kalian pukuli? Selalu diincar oleh yang namanya Laskar Alawiyin lah, Laskar Alajin lah, Laskar Aladin lah. Apakah orang yang tidak dicatat oleh Robito nggak punya nasab? Seharusnya kamu nanya ke Robito, nanya Robito aja. Nggak usah pusing-pusing kau nanya sama kami. Jawaban kami tentu nggak akan membuat kau bahagia. Kalau ada pertanyaan, apa ada durian Nabi yang asli di Indonesia? Ada. Cuma nggak berani nongol. Kenapa? Ya, dipersekusi. Seperti kita saksikan bersama, kritik terhadap Oknum Habib kini semakin terbuka. Orang-orang berani menentang, menanyakan fakta, dan menilai secara objektif. Namun perlawanan ini menghadapi benturan keras dari mereka yang telah terlalu diagungkan karena pengakuan keturunan Nabi dipakai sebagai tameng sakral yang membuat kritik dianggap penghinaan. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Ketika manusia dimuliakan secara berlebihan, batasan akhlak bisa hilang, sikap jumawa muncul, dan persekusi terhadap mereka yang berbeda pandangan menjadi nyata. Sejarah dan agama sama-sama memberi kita pelajaran tegas bahwa manusia bukan pemilik surga dan tidak ada manusia yang berhak diagungkan melebihi porsi akhlaknya. Apakah betul Habib atau keturunan Nabi dijamin masuk surga semuanya? Rasulullah SAW berkata, saya ringkas, Ya Fatimah binta Muhammadin, la uqni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, aku tidak bisa menolong dirimu sedikit pun di sisi Allah. Tak mampu aku, kecuali apa yang kau miliki dari keimanan. Ini darah keturunan Rasul. Kalau seandainya kau mencuri, wahai Fatimah, aku potong tanganmu. Apa maksudnya? Kalau seandainya Fatimah berbuat kesalahan, tetap dihukum. Apakah dihukum di dunia, ataukah dihukum di mana? Di akhirat. Ini Fatimah, darah daging Rasulullah. Apalagi keturunan-keturunan setelahnya. Tidak ada jaminan masuk surga, kecuali siapa yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dijamin? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya dikhabarkan oleh Rasul. Dan siapa yang tidak datang nas dalil dari Nabi Muhammad SAW, dia sebagai penghuni surga, kita tidak mengatakan dia sebagai penghuni surga. Nah kalau seandainya dia keturunan Rasulullah yang nggak sholat, nggak puasa, masuk surga juga? Nggak ada. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu sedikit pun di depan Allah, kecuali apa saja amalan yang kamu. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mari kita memuliakan ilmu dan akhlak, bukan status atau keturunan semata. Mengkritik secara adil dan objektif adalah bagian dari menjaga keadilan dan menegakkan prinsip Islam. Sekian dari Menuju Cahaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.